Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengurus Super Kemal Riba Hanifda. Yang terhormat pula kepada kepala sekolah, dewan guru, teman-teman saya yang di kelas, juga teman-teman saya yang berada di rumah, serta kakak kelas dan adik kelas saya yang saya cintai dan saya hormati. Tidak lupa kepada keluarga saya yang berada di rumah, semoga saya selalu diberikan umur yang panjang dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Perkenalkan, nama saya Fadila Santa Salsabila. Saya kelas 8 MTS Al-Quran Riba Hanifida akan mempresentasikan tentang akad di pelajaran fikih bab ke-8. Dari pelajaran fikih bab ke-8 di sini menjelaskan tentang akad. Jadi di sini yang pertama itu ada pengertian akad tersendiri, yaitu adalah pengertian akad adalah secara khusus yang dikerjakan berdasarkan keinginan sendiri. Kemudian akad secara umum. Nah, ditetapkan ijab kabul. Nah, jadi jika pengertian akad itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara khusus dan secara umum. Jika secara khusus itu adalah yang dikerjakan berdasarkan keinginan sendiri, dan jika akad secara umum adalah yang ditetapkan oleh ijab kabul. Selanjutnya dasar hukum dari akad yaitu adalah terdapat di surat Al-Maidah, dan juga selanjutnya adalah pembentukan akad. Nah, pembentukan akad itu terjadi unsur akid atau yang berakal dan ma'qud benda. Nah, maksudnya di sini adalah pembentukan akad itu tuh terjadi unsur-unsurnya. Yang pertama ada akid, kemudian ma'qud, kemudian ma'qud alaih, kemudian al-akad, kemudian sigat al-akad, dan juga rukun akad. Nah, kemudian pembentukan akad di sini merupakan suatu perbuatan yang dijaga dua orang lebih. Nah, jadi pembentukan akad itu pokoknya yang dilakukan oleh dua orang lebih. Nah, terjadi unsurnya akid yang berakal, kemudian ma'qud itu adalah benda-benda yang diakadkan, kemudian al-akad yang artinya tujuan dari akad, kemudian sigat al-akad adalah ijab dan kabul, dan yang terakhir adalah rukun akad. Nah, kemudian di sini ada syarat terjadinya akad itu ada dua macam. Yang pertama umum dan yang kedua adalah khusus. Kemudian di sini syarat terjadi akad umum yang pertama adalah dua orang yang melakukan cakap tindak, yang artinya yang maksudnya itu seperti orang-orang yang akan akad itu tuh berkata secara langsung tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan itu apa aja kayak gitu. Terus habis itu yang kedua adalah khusus, yang itu artinya wujudnya itu wajib. Ya, pokoknya waktu akad itu berwujud dan itu pun wujudnya itu wajib seperti itu. Kemudian di sini adalah kepemilikan terhadap barang yang tidak terjadi itu ada asal memiliki saja. Lanjut, di sini adalah syarat sah akad. Nah, syarat sah akad di sini adalah ada dua, akad sahih dan juga tidak sahih. Nah, akad sahih itu adalah memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan. Jadi kalau misal ingin akad sahih, syarat sahnya itu ada akad sahih itu memenuhi unsur-unsur syarat yang telah ditetapkan. Terus yang kedua itu tidak sahih, adalah tidak memenuhi syarat sahih tersebut. Buat tadi syarat sahihnya sekali lagi itu adalah memenuhi unsur syarat yang telah ditetapkan. Jadi kalau misal enggak, ya berarti enggak memenuhi syarat, ya berarti enggak sahih gitu. Sahih. Selanjutnya di sini ada macam-macam akad. Nah, akad di sini tuh terbagi menjadi berapa ini? 3 kayaknya. Ya. Yang pertama itu adalah akad mu'alaq, yang artinya di dalamnya itu ada syarat-syarat. Kemudian ada akad munjid, yaitu dilaksanakan waktu selesai, dan juga akad mudaf yang tetapnya itu penanggulan waktu. Nah, makna dari ijab dan kabul akad di sini adalah harus jelas maksudnya. Jadi kalau misalnya ingin makna dari ijab dan kabul atau ijab kabul itu adalah maka harus tetap harus jelas maksudnya. Jadi kalau misal ijab kabul itu
Setidaknya kalian tuh ngomong harus jelas maksudnya itu buat apa, terus itu kayak gini gitu. Ntar kalau kalian pasti bakal ngalamin kok. Lanjut, kepemilikan terhadap barang yang tidak terjadi itu maka jadi jika ada kepemilikan terhadap barang yang tidak terjadi asal memiliki saja. Nah jadi kalau misal kalian itu mempunyai barang, kemudian kalian itu gak boleh langsung milikin aja, dan itu pasti barang-barang yang atau barang yang kalian langsung miliki itu biasanya pasti bisa jadi itu punya orang lain. Jadi kalian nggak boleh langsung asal milikin itu loh tanahku, itu loh rumahku, itu nggak boleh. Soalnya kayak gitu biasanya mungkin ada yang punya, mungkin orang tetangga kalian yang punya ternyata atau gimana gitu. Jadi kalian nggak boleh langsung netapin kalau misal itu adalah punya kalian gitu. Oke, sekian dari presentasi saya tentang akad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.